Ini sedang terjadi. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Ini tidak ilegal. Ini adalah kisah Tuhan. Kamu tahu, ada orang-orang yang menentang revolusi Amerika. Ada orang-orang yang menentang setiap revolusi yang pernah terjadi di seluruh dunia. Tapi hari ini ada revolusi yang terjadi di Israel, dan Israel sedang merebut kembali tanah air mereka. Selamat datang kembali di acara Judea yang sangat spesial di JNS TV. Kami telah membawa acara ini keluar studio. Kami berada di peternakan Ein Shemesh, tepat di luar Yerusalem dekat Ma'ale Adumim. Tamu spesial saya di acara minggu ini adalah Nate Waller. Dia adalah Direktur Dampak di Israel Guys Hayovel. Dan kita akan langsung mulai. Nate, senang sekali bisa menghadirkanmu di sini. Joyce, terima kasih sudah mengundang saya. Ini benar-benar suatu kehormatan. Kamu tahu, saya sudah cukup sering mendengarkan acaramu selama beberapa tahun terakhir. Maksudku, kamu sudah cukup lama siaran, jadi terima kasih. Saya sangat menghargainya. Jadi, mari kita mulai dengan bertanya apa itu Israel Guys, atau mungkin seharusnya saya bertanya siapa itu Israel Guys. Betul sekali. Jadi, semuanya benar-benar dimulai dari ayah saya. Kami adalah petani organik di Tennessee, dan ayah saya melakukan perjalanan pertamanya ke Israel pada tahun 2004, dan untuk pertama kalinya melihat kisah-kisah Alkitab menjadi nyata tepat di depan matanya. Dia benar-benar melihat para nabi berdiri di kebun anggur. Pemilik kebun anggur membuka Alkitab, mulai membaca ayat tentang kebun anggur yang akan ditanam di pegunungan Samaria. Dan ayah saya berkata, apa yang sedang saya lakukan? Apa yang saya lakukan menanam tomat dan kentang di Tennessee? Dan disitulah semuanya benar-benar dimulai. Kami mulai datang, melayani, dan menjadi sukarelawan di pertanian, memberkati para petani Yudea dan Samaria. Kami tidak menyeberangi garis hijau, terlalu berbahaya di luar sana. Kami hanya tinggal di sisi ini. Tel Aviv. Benar, terlalu berbahaya di Tel Aviv. Maksud saya, sebenarnya, sungguh, Anda tahu, saya mengatakannya sebagai lelucon. Tapi saat roket-roket berterbangan, memang itulah bagian paling berbahaya di negara ini. Yudea dan Samaria adalah daerah paling aman di Israel pada saat itu. Jadi kami mulai datang membawa relawan untuk membantu para petani. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak berita palsu yang beredar di luar sana. Kami melihat pelaporan yang salah, pelabelan yang salah terhadap para pemukim di Yudea dan Samaria. Dan kami berkata, tunggu dulu, kita harus menceritakan kisah yang sebenarnya di sini. Dan melalui semua itu, lewat pelayanan ini, kami memulai saluran YouTube online yang disebut Israel Guys, dan mulai mengeluarkan konten dengan mengatakan, hey, inilah kisah sebenarnya, inilah yang benar-benar terjadi, inilah yang benar-benar terjadi di lapangan. Kami mengalaminya, kami melihatnya, kami adalah bagian dari itu. Jadi kami memiliki dua sisi. Kami membantu para petani, dan kami menginspirasi dunia untuk mendukung Israel. Itulah misi kami, itulah tujuan kami, dan itulah yang kami lakukan di sini. Kita pasti akan membahasnya lebih dalam, tapi saya ingin mulai dari pertanian. Maksud saya, disinilah kita sekarang. Pemandangan yang indah, gurun Yudea. Dan saya ingin tahu tentang lahan pertanian ini, tempat kita berada hari ini. Dan secara umum, mengapa pertanian begitu penting? Mengapa ini menjadi topik yang sangat penting dalam realitas saat ini? Tentu saja, Anda tahu, saya pikir kita bisa melihat. Mari kita lihat politiknya. Langsung saja kita masuk ke politik di sini. Apa yang sedang terjadi di dunia? Seluruh dunia sedang heboh karena pertanian di Yudea dan Samaria. Ini sama sekali tidak masuk akal. Maksud saya, siapa yang peduli dengan pertanian, kan? Saya tidak pernah melihat ada artikel berita yang membahas kebun anggur di California. Saya juga tidak pernah melihat ada artikel berita tentang, misalnya, peternakan sapi di Venezuela atau dimanapun. Itu bukanlah berita utama. Tapi entah bagaimana, pertanian-pertanian ini justru menjadi berita utama di seluruh dunia. Mereka jadi sorotan utama. Dan kenapa? Itu sama sekali tidak masuk akal. Mereka sedang dikenai sanksi. Kita sudah sempat membahas ini sedikit tadi. Mereka sedang dikenai sanksi oleh badan internasional, bahkan saat kita berbicara sekarang. Kanada baru saja memberikan sanksi kepada beberapa petani yang pernah bekerja sama dengan kita. Sayangnya, karena sanksi-sanksi ini secara otomatis membatasi siapa saja yang bisa kita bantu. Dan para petani ini hanyalah orang-orang biasa. Mereka hanya punya 20 atau 30 ekor domba. Mereka berada di atas bukit bersama keluarga mereka dan tetap saja dikenai sanksi. Dan sejujurnya, dampaknya sangat besar. Rekening bank mereka dibekukan, segalanya ditutup. Mereka nggak bisa beroperasi. Tapi kenapa? Dan menurut saya, itulah pertanyaan utama mengapa pertanian sangat penting di sini dan mengapa dunia peduli dengan pertanian. Dan sebenarnya menurut saya, semua itu kembali ke Alkitab. Inilah dasarnya mengapa hal ini penting. Tuhan berkata ada 5 tempat di Israel di mana Tuhan memberikan perjanjian kepada para leluhur, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jika Anda Kristen, jika Anda Yahudi, itu tidak masalah. Inilah dasar iman kita. Disinilah semuanya bermula, yaitu di 5 lokasi ini. Janji Tuhan kepada Abraham dimulai di El Morai. Dia memberikan janji yang terdiri dari 4 bagian. Dia berkata, aku akan menjadi Tuhanmu. Kamu akan menjadi umatku. Tanah tempat kamu berdiri ini akan menjadi milikmu dan keturunanmu untuk selama-lamanya.
Dan yang keempat, bangsa-bangsa lain bisa menjadi bagian dari cerita ini. Aku akan memberkati siapa saja yang memberkatimu. Inilah janji 4 bagian yang dia turunkan kepada Ishak lalu kepada Yakub. Tempat kedua dia memberikan janji itu adalah di Betel. Dia memberikannya lagi di Yerusalem, lalu di Hebron, dan tempat kelima adalah di Gerar. Di mana Gerar itu? Jalur Gaza. Jadi kita punya 4 tempat, 4 diantaranya berada di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Dan yang kelima ada di Gerar. Jadi kalau kita lihat di peta modern, itu Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza. Sekarang mulai masuk akal. Seluruh perang ini mulai benar-benar masuk akal secara logis. Ini tentang apakah firman Tuhan itu benar atau tidak. Inilah inti dari pertempuran ini. Apakah firman Tuhan benar-benar sedang terjadi sekarang? Apakah orang-orang Yahudi sedang kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka 3.000 tahun yang lalu? Apakah itu benar-benar yang sedang terjadi? Saya percaya memang begitu. Dan saya melihatnya langsung bersama para petani ini. Mereka kembali untuk mengambil kembali kepemilikan atas tanah yang Tuhan berikan kepada mereka dan dunia tidak menyukainya. Karena jika itu benar, itu masalah bagi Tiongkok. Itu masalah bagi Amerika. Itu masalah bagi seluruh dunia bahwa ada Tuhan dan dia sedang membawa umatnya pulang. Dan saya percaya itulah perang yang sedang terjadi. Sebenarnya, jika kita mundur sedikit dan melihatnya, kita bisa membicarakan ini, itu, dan ini. Jika mereka melakukan itu, dan mereka melakukan ini. Tapi menurut saya, intinya adalah, apakah firman Tuhan itu benar atau tidak? Apakah ini dasar kita? Apakah ini asalnya? Dan menurut saya, itulah fakta sederhana mengapa peternakan-peternakan ini begitu kontroversial, dan mengapa hal ini mendapat begitu banyak perhatian internasional. Saya sangat setuju dengan Anda dalam hal alasan ideologis, alasan teologis, alasan alkitabiah, dan alasan historis. Namun, saya ingin Anda menjelaskan kepada orang-orang yang mungkin tidak akrab dengan apa yang sebenarnya terjadi di peternakan dari sudut pandang praktis. Apa yang dilakukan para petani ini? Apakah maksudnya domba? Kami ada di sini. Kami melihat ayam, dan kami melihat nanti kita akan membicarakan proyek yang Anda jalani di peternakan khusus ini. Bangunan-bangunan yang sedang dibangun, serta pertanian dan hewan-hewan. Jelaskan secara praktis apa yang dilakukan peternakan-peternakan ini dari pagi-pagi sekali hingga larut malam. Jadi secara praktis, para petani ini datang ke wilayah ini. Jadi wilayah ini dibagi menjadi area A, B, dan C berdasarkan kesepakatan Oslo. Area C berada di bawah yurisdiksi Israel, yaitu wilayah yang berada di bawah kendali Israel, di bawah kendali militer Israel. Mereka berada di area-area ini. Semua pertanian yang kami bantu berada di dalam area C. Dan ini sedikit berkaitan dengan politik di sana. Tapi pertanian-pertanian ini mulai bermunculan. Mereka didirikan di wilayah ini. Mereka tidak mencuri tanah Palestina. Itu tidak terjadi. Tapi mereka masuk ke area-area yang sudah ditetapkan dan diizinkan untuk berada di bawah kendali Israel. Mereka datang, mereka membangun pertanian di tempat-tempat ini. Dan yang datang adalah keluarga-keluarga muda. Biasanya mereka punya 2 atau 3 anak kecil. Beberapa dari mereka adalah keluarga yang lebih besar, lebih tua, dan sebagainya. Beberapa dari remaja yang datang dan memulai pertanian ini. Tapi mereka menetap sambil beternak domba dan sapi. Pertanian tempat kita berada sekarang adalah pertanian organik. Mereka menanam sayuran. Mereka juga punya peternakan domba tepat di sebelahnya. Ada 2 saudara laki-laki di sini. Yang bekerja sama, mereka mempertahankan lahan ini di daerah tersebut. Jadi, pagi-pagi sekali mereka bangun, membawa domba mereka ke padang rumput, kembali saat siang hari yang panas, lalu membawa mereka keluar lagi di sore hari, dan menanam hasil pertanian organik. Mereka punya pohon zaitun, kebun zaitun organik di sini. Sayuran organik juga tumbuh. Mereka juga memelihara beberapa ayam kampung. Hal-hal seperti itu yang mereka lakukan. Dan ya, ini benar-benar seperti kembali ke tanah ini. Kembali ke cara hidup kuno orang Yahudi di sini selama ribuan tahun. Dan mereka sedang kembali ke sana. Dan kita melihat itu di seluruh Yudea dan Samaria. Dan khususnya di pertanian ini. Saya ingin bertanya tentang domba, karena saya tahu pentingnya menggembalakan domba, membawa domba ke padang rumput. Karena ketika orang Yahudi berada di tanah itu, maka pembangunan ilegal oleh orang Arab, pendudukan ilegal oleh orang Arab, penyitaan tanah secara ilegal tidak bisa terjadi. Itu benar. Ketika ada kehadiran di ladang, itu yang pertama. Dan yang kedua, jika Anda berbicara tentang pertanian kecil ini, saya tahu bahwa para petani, para penggembala, ketika mereka berada di ladang bersama ternak mereka, mereka sebenarnya adalah mata dan telinga untuk seluruh wilayah itu. Dan mereka sebenarnya bisa memberitahu pasukan keamanan jika ada serangan teroris yang akan terjadi atau hal lainnya. Maksud saya, ceritakan pengalaman Anda. Dan apakah itu benar? 100% itu benar. Dan sebenarnya, terorisme telah menurun sejak adanya pertanian ini. Jadi sebelum 7 Oktober, ada 50 pertanian di Yudea dan Samaria. Hari ini, ada lebih dari 220 pertanian di Yudea dan Samaria. Lonjakan besar jumlah pertanian yang dibangun di Yudea dan Samaria. Ariel Sharon berkata, saya tahu Anda bisa, Anda tahu. Suka atau tidak suka, terserah. Tapi Ariel Sharon berkata bahwa tempat-tempat di mana ada pertanian dan komunitas, bangsa Israel akan melindunginya.
Dan saya pikir kita melihat itu bahkan dengan peristiwa 7 Oktober, yaitu penarikan dari Gaza membuat tentara keluar karena tidak ada komunitas atau pertanian di dalam jalur Gaza. Jadi hal yang sama terjadi di sini, yaitu di tempat-tempat di mana ada pertanian, militer membantu melindungi daerah-daerah tersebut. Sebelumnya, ada pengambil alihan oleh kelompok jihadis. Di sekitar pertanian ini, tepat di tempat kita berada, ada perkampungan kumuh. Perkampungan kumuh Arab, benar-benar perkampungan kumuh. Maksud saya tidak tahu bagaimana orang bisa tinggal di sana. Itu sampah, itu rongsokan. Ada keluarga-keluarga yang tinggal di gubuk-gubuk seng seperti ini. Dan itu gila. Para jihadis Arab ini datang ke sini untuk mengambil tanah. Mereka pindah dari desa-desa Arab di sekitar dan datang ke perkampungan kumuh ini untuk mencoba mengklaim tanah tersebut. Secara hukum, Mahkamah Agung Israel telah memutuskan bahwa ini ilegal dan harus dipindahkan. Tapi negara-negara Eropa di seluruh dunia pada dasarnya membiarkan mereka tetap di sini. Mereka mengancam Israel dengan sanksi atau apapun terhadap Israel agar menghentikan penghancuran komunitas-komunitas ini. Jadi, dengan pertanian-pertanian ini di lapangan, mereka benar-benar membuat perbedaan karena mereka mempertahankan tanah itu. Dan dalam budaya Timur Tengah, saya rasa banyak orang Barat tidak memahami hal ini karena negara kita cukup beradab dan merupakan negara dunia pertama. Dan Israel adalah negara dunia pertama. Tapi desa-desa Arab, kalau kamu masuk ke sana, rasanya seperti masuk ke negara dunia ketiga. Setiap kali saya masuk ke desa Arab, saya selalu berpikir, wah, di mana saya? Apa yang terjadi di sini? Tapi yang mereka pahami adalah, siapa yang menggunakan tanah itulah yang memilikinya. Siapa yang mengolah tanah itulah yang ada di sana. Jadi dengan adanya pertanian-pertanian ini, dengan adanya mata dan telinga di lapangan yang memantau wilayah, tingkat terorisme jadi jauh berkurang. Terorisme menurun di Yudea dan Samaria. Maksud saya tidak tahu kapan terakhir kali serendah ini dalam sejarah. Jadi para petani ini benar-benar mengubah keadaan di lapangan. Sekarang, cerita singkat, saya waktu itu sedang. Jadi kami membantu membangun sebuah pertanian di zona penyangga di antara Yordania dan Israel. Jadi kami benar-benar memasang pagar di sepanjang sungai Yordan. Orang ini punya 14 km lahan di sepanjang sungai Yordan yang digunakan untuk beternak sapi. Dan mereka menempatkan para petani di sana, seperti yang kamu bicarakan, untuk memantau daerah tersebut. Nah, dia menunjukkan kepada saya di sepanjang 14 km ini ada 27 tempat di mana bulldozer Yordania telah mendorong tanah ke sungai Yordan. Jadi dia pergi ke militer dan berkata, "Hei, ada apa ini? 27 tempat dalam 14 km." Yordania baru saja membangun pagar baru di sepanjang sisi perbatasan mereka. Dan dia berkata, "Ada apa di sini? Kenapa ada? Apa maksudnya dengan tempat-tempat ini yang jelas-jelas bekas bulldozer yang mendorong tanah ke sungai Yordan?" Dan militer berkata, "Itu kecelakaan." Dia berkata, "Tunggu dulu, ini bukan kecelakaan. Ada 27 kali dalam 14 km di mana terlihat seperti mereka mencoba membuat jalur penyeberangan darat." Ini jauh lebih dari sekedar itu. Dan itulah yang terjadi di pertanian-pertanian ini. Lakukan adalah mereka menempatkan orang Di lapangan. yang bertani di daerah-daerah ini. Mereka bertani, tapi mereka juga menjadi mata dan telinga. Dan mereka ada di sana setiap hari dan mereka melihat perubahan. Mereka memperhatikan perubahan. Mereka memperhatikan hal-hal yang berubah. Dan Bezrat Hashem, dengan bantuan Tuhan, mereka akan bisa mencegah peristiwa seperti 7 Oktober terjadi karena memang itulah yang dibangun di sana, yaitu 27 penyeberangan dan sebuah benteng. Ini baru 14 km dari keseluruhannya. Saya tidak tahu seperti apa sisa sungainya, tapi jika mereka punya 27 penyeberangan dalam 14 km itu, berapa banyak di sisa sungai lainnya? Dan seperti apa bentuk penyeberangan itu jika datang dari Yordania? Seperti itulah perbatasan terpanjang Israel, dan sebenarnya perbatasan Israel yang paling tidak aman di seluruh wilayah itu. Jadi petani yang berdiri di sana dan melihat hal itu memungkinkan mereka untuk bereaksi dan bersiap menghadapi skenario seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi, baik sebagai seorang petani maupun sebagai salah satu orang Israel, terhadap mereka yang mengklaim bahwa Israel secara ilegal menduduki wilayah ini? Percaya atau tidak, sayangnya memang ada beberapa orang Israel yang merasa seperti itu. Dan tentu saja, Uni Eropa yang turut berkontribusi dengan membangun secara ilegal di wilayah ini, seperti yang Anda lihat, dan juga di tempat lain. Bagaimana Anda menanggapi mereka yang menyebut ini sebagai pendudukan ilegal? Ya, Anda tahu, saya pikir ini menarik, karena Tel Aviv juga pernah disebut sebagai permukiman ilegal pada tahun 1909 ketika didirikan. Saat ini, sebagian besar orang akan menertawakan pernyataan itu. Tapi pada tahun 1909, itulah situasinya ketika Inggris, atau tepat sebelum Inggris masuk dan mengambil alih, bahwa ini adalah sebuah permukiman ilegal. Surat kabar Inggris mengatakan bahwa permukiman ilegal Tel Aviv didirikan. Saat ini, itulah pusatnya, baik Yerusalem maupun Tel Aviv. Keduanya seolah bersaing menjadi pusat kehidupan Yahudi di Israel saat ini. Saya percaya kita sedang melihat hal yang sama. Dan saya pikir pada akhirnya semuanya kembali ke iman. Saya percaya pada Alkitab dan saya percaya pada firman Tuhan. Dan disinilah Tuhan berkata bahwa inilah tanah itu. Sekarang kita bisa membicarakan soal politik. Kita bisa membicarakan mengapa Israel punya hak atau tidak punya hak dan semua hal semacam itu.
Saya pikir ada argumen yang sangat kuat mengapa Israel punya hak untuk berada di sini, dan itu bukanlah pendudukan secara hukum. Tapi menurut saya, intinya adalah iman saya, inilah yang tertulis di Alkitab dan Tuhan yang mengatakannya. Jadi pada akhirnya, selesai sudah ceritanya. Maaf, tidak ada lagi. Maksud saya, ini sudah selesai. Inilah kenyataannya. Karena kalau saya masuk ke ranah politik, oke, bagaimana kalau PBB mengesahkan undang-undang yang menyatakan ini sebenarnya ilegal? Sekarang ini masih diperdebatkan, masih abu-abu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kamu tahu, kamu bisa memilih satu sisi, kamu bisa memilih sisi lain. Kamu tahu, entah soal 242 itu semua undang-undang yang berbeda yang telah disahkan di PBB. Semuanya masih abu-abu. Bisa saja ke satu arah atau ke arah lain. Tapi pada akhirnya, saya percaya semuanya kembali pada firman Tuhan yang sedang terjadi. Dan saya percaya itulah yang kita lihat di Yudea dan Samaria. Itu yang sedang kita lihat di Israel sekarang. Sejak 7 Oktober, telah terjadi kebangkitan besar dan orang-orang mulai beralih kepada iman dan memahami. Inilah firman Tuhan. Inilah arah kita. Inilah tanah kita. Dan saya percaya, kita sedang melihat sebuah bangsa yang kembali, sebuah penaklukan, sebuah kembalinya ke tanah untuk memerintah dan berkuasa atas tanah Israel. Dan sebenarnya, saya pikir kita bahkan melihatnya juga di sisi lain. Orang-orang Arab mulai menyadarinya. Orang-orang Arab pergi, dan dalam jumlah yang sangat besar. Orang-orang Arab pergi. Dan mereka berkata, baiklah, kami menyerah. Kami serahkan itu. Apa yang terjadi di Bukit Bait Suci? Orang-orang Arab sudah tidak lagi sering naik ke sana. Saya baru saja melihat sebuah laporan beberapa minggu yang lalu. Dan hal yang sama juga terjadi di seluruh Yudea dan Samaria, yaitu ada perubahan pola pikir di Israel dan juga tetangga Arab. Ada banyak permukiman liar dan tempat-tempat di mana mereka dulu mencoba masuk dan mengambil alih. Sekarang mereka sudah berkemas dan pergi. Mereka sudah tidak ada di sana lagi. Jadi saya pikir kita sedang melihat hal ini terjadi. Kita melihat ini terjadi di kedua sisi spektrum itu. Jadi tanggapan saya kepada mereka adalah, ini sedang terjadi. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa tentang hal ini. Ini bukan sesuatu yang ilegal. Ini adalah cerita Tuhan dan ini sedang terjadi. Kamu tahu, dulu juga ada orang-orang yang menentang revolusi Amerika. Selalu ada orang-orang yang menentang setiap revolusi yang pernah dan sedang terjadi di seluruh dunia. Tapi hari ini, ada revolusi yang sedang terjadi di Israel. Dan Israel sedang merebut kembali tanah air mereka. Dan ada generasi yang sedang bangkit. Saya percaya inilah revolusi Israel yang sedang terjadi saat ini. Luar biasa. Nah, tapi izinkan saya bertanya. Anda tahu, meskipun dengan semua optimisme ini, jika Anda menyusuri jalan dari tempat kita sekarang, Anda masih akan menemukan permukiman liar yang tentu saja didukung dan dibiayai oleh Uni Eropa. Apa yang bisa dilakukan Israel selain keyakinan? Apalagi yang bisa dilakukan Israel secara praktis untuk mencegah? Dan saya tahu angkanya sudah menurun. Mencegah pembangunan ilegal, pembangunan dengan tujuan mereka yang jelas. Banyak negara mengadopsi ini untuk mendirikan apa yang disebut negara Palestina. Itulah tujuan akhir mereka. Itulah alasan mereka mengambil alih semua wilayah strategis ini, antara sini dan Laut Mati, dan di banyak tempat lain, perbukitan Hebron Selatan, Shomron, Samaria. Apa yang seharusnya dilakukan Israel secara praktis untuk mencegah aktivitas seperti ini? Benar sekali. Dan saya pikir apa yang telah kita lihat sejak 7 Oktober sebenarnya sudah melakukan hal itu. Maksud saya telah melihat perubahan besar dalam kebijakan Israel sejak 7 Oktober. Terutama secara politik. Maksud saya, semua pertanian ini sebelum 7 Oktober, tidak ada satupun dari pertanian ini yang diizinkan masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Hal seperti ini tidak terjadi. Ada perubahan, meskipun sebenarnya itu sepenuhnya legal. Tidak ada yang ilegal tentang membuka lahan pertanian menurut Perjanjian Oslo. Saya sudah membacanya. Seperti menurut Perjanjian Oslo, dikatakan bahwa Israel memiliki hak dan IDF memiliki hak untuk menetap di area C. Kurang lebih seperti itu. Itu kata-katanya. Israel memiliki hak untuk memutuskan apa yang terjadi di area C. Jadi, semua area ini sepenuhnya didirikan secara legal. Dan saya pikir inilah garis depannya. Dan saya juga percaya ketika Anda memiliki negara yang kuat, orang-orang akan berkumpul ke sana. Orang-orang akan mendukung negara yang kuat. Kenapa ada perjanjian Abraham? Kenapa mereka ditandatangani? Karena negara-negara di sekitar Israel melihat Israel sebagai kekuatan. Mereka melihat Israel sebagai sebuah kekaisaran yang sedang bangkit. Dan saya pikir, kekuatan itu sebenarnya membuat negara-negara lain ingin menjadi bagian dari itu. Karena kamu ingin menjadi bagian dari itu, kamu tahu, seperti sekarang ini, berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan Amerika? Berapa banyak orang yang ingin, kamu tahu, memiliki semacam aliansi dengan Amerika? Banyak, karena Amerika adalah negara adidaya. Dan saya pikir Israel sedang menjadi negara adidaya di Timur Tengah dan negara-negara di sekitarnya. Semakin Israel menjadi kuat, semakin Israel benar-benar berdiri tegak dengan keberanian dan melawan para jihadis yang mencoba mengambil alih, maka negara-negara di sekitarnya akan mendukung itu. Mereka akan ingin menjadi bagian dari itu. Negara-negara Eropa juga akan ingin menjadi bagian dari itu. Amerika, di seluruh dunia, mereka akan ingin menjadi bagian dari itu. Dan kita melihat itu bahkan sekarang di dunia teknologi.
Ada perusahaan teknologi besar yang berinvestasi di Israel. Meskipun ada banyak propaganda melawan Israel, mereka tetap berkata, tidak, tidak, tidak. Kami melihat sesuatu sedang terjadi di Israel. Kami ingin menjadi bagian dari cerita itu. Jadi kita melihat itu di satu sisi. Di sisi lain, kita melihat semua propaganda yang beredar mengatakan bahwa Israel adalah semacam negara yang kejam dan gila. Tapi orang-orang yang benar-benar memperhatikan, mereka tahu perbedaannya. Dan mereka bisa melihat perbedaannya. Dan saya pikir itulah arah yang kita tuju. Dan saya pikir Israel harus punya keberanian. Akan menarik untuk melihat apa yang terjadi dalam pemilu yang akan datang di sini di Israel. Untuk melihat bagaimana hal ini akan berpengaruh terhadap itu. Tapi saya pikir pada akhirnya, begitulah cara kita melawannya. Yaitu dengan berdiri tegak dan berkata, tidak, inilah siapa kita. Dan inilah bangsa kita. Kamu tahu, Amerika tidak menjadi Amerika dengan menyerah kepada Prancis, atau kepada orang Indian, atau kepada Inggris, atau kepada siapapun yang ada di sana. Bukan begitu cara mereka menjadi negara adidaya. Mereka berkata, tidak, ini negara kami, inilah siapa kami. Dan mereka berjuang untuk itu. Dan saya pikir itulah yang harus dilakukan Israel. Israel harus berjuang untuk mempertahankan jati diri mereka. Mereka harus berjuang untuk identitas mereka. Mereka harus berjuang untuk tempat mereka di dunia. Dan saya pikir melalui itu, mereka akan menjadi negara adidaya di Timur Tengah. Tentu saja. Ya, saya ingin beralih ke topik lain di sini. Saya sangat terkesan dengan pekerjaan yang telah Anda lakukan hari ini di pertanian ini, dengan pembangunan yang kami lihat sedang berlangsung. Saya ingin membicarakan tentang proyek-proyek Anda, beberapa hal yang sedang berlangsung hari ini di Yudea dan Samaria. Anda tinggal di Har Bracha, tapi Anda bepergian ke berbagai tempat, berpartisipasi dalam berbagai upaya penting di seluruh Yudea dan Samaria. Ceritakan beberapa hal yang sedang Anda kerjakan saat ini. Ya, tentu saja. Jadi kami memiliki sebuah kelompok, Zion Ops, yang ada di sini. Program yang sangat intens. Anak-anak muda, usia 18-30 tahun, datang selama 1 bulan. Dan kami melakukan proyek-proyek berat. Kami bekerja dari fajar hingga senja. Kami pergi ke lapangan, tidur di tanah di pertanian, dan lakukan apapun yang dibutuhkan. Di satu pertanian, mungkin saja kami membuat pagar. Saat ini kami banyak membuat pagar. Saya rasa banyak petani di sini yang memiliki ternak sapi. Kami membuat pagar untuk sapi-sapi mereka. Proyek ini, kami sedang membangun rumah dari bal jerami untuk membantu menyediakan tempat tinggal bagi beberapa pekerja yang datang membantu di pertanian ini. Jadi itu tergantung pada pertaniannya, tergantung pada proyeknya. Kami menanam tanaman anggur. Kami banyak melakukan hal-hal seperti itu, tapi itu pekerjaan yang berat, seperti yang kamu bicarakan tadi. Suhu di luar, 90 derajat, dan tim sedang berada di luar sana memasang rangka bal jerami untuk rumah ini. Kami sedang membuat pagar. Kamu tahu, sebagian besar lubangnya harus dibor, karena tanahnya batu cadas. Kami datang, kami mengebor lubang kebatuan dasar, lalu memasang di area-area itu. Tapi sebenarnya orang-orang dari seluruh dunia yang percaya pada firman Tuhan, yang punya iman, yang ingin datang dan menjadi bagian dari cerita ini, karena mereka melihatnya terjadi, dan mereka ingin datang serta terhubung dengan apa yang sedang terjadi di sini. Jadi kami berada di lahan baru. Beberapa lahan setiap minggu yang kami datangi, mengerjakan sebuah proyek, lalu kami pindah ke lahan berikutnya untuk mengerjakan proyek selanjutnya. Ya, itulah ceritanya. Kami mengadakan sekitar 9 perjalanan setiap tahun. Kami punya berbagai jenis perjalanan. Yang satu ini benar-benar perjalanan yang berat. Maksud saya, orang-orang ini benar-benar tangguh. Mereka adalah tim yang luar biasa. Lalu, kami juga punya perjalanan lain yang sedikit berbeda. Tidak semua orang setangguh itu kan? Beberapa orang ingin datang dan terhubung, tapi tidak dari pagi sampai malam. Jadi kami memang punya beberapa perjalanan lain di mana orang-orang datang dan saling terhubung juga. Dan saya percaya itu sebenarnya kembali ke pertanyaanmu tadi. Saya percaya itulah yang kedua bagi kami dari berbagai negara, bagaimana mengubah narasi. Orang-orang harus datang dan berdiri di tanah ini. Mereka harus datang dan melihatnya. Mereka harus menjadi bagian darinya. Dan ada keterhubungan tersendiri ketika kamu berdiri di tanah ini, ketika kamu melihatnya sendiri, dan ketika kamu menjadi bagian darinya. Jadi itulah salah satu tujuan kami, yaitu membawa, dan kami membawa 3 hingga 500 relawan setiap tahun untuk datang dan terhubung dengan apa yang terjadi di sini secara langsung. Jadi itulah misi kami, yaitu untuk menghubungkan. Kami memiliki tur, kami juga punya semacam campuran. Relawan, tur, Anda tahu, mereka menjadi relawan sambil ikut tur, terhubung ke lokasi-lokasi tersebut. Yudea dan Samaria adalah tempat di mana sekitar 85% isi Alkitab ditulis atau peristiwanya terjadi. Jadi kami terhubung ke lokasi-lokasi itu. Anda tahu, di setiap tempat kami bekerja, selalu ada cerita. Anda tahu, kami ada di sini sekarang. Ini adalah daerah di mana Raja Daud melarikan diri dari Absalom. Tepat ke pegunungan ini, tempat kami benar-benar sedang bekerja sekarang. Jadi selalu ada keterkaitan dengan kisah Alkitab, dengan proyek yang sedang kami jalani. Bukan hanya dari sisi sejarah, tapi juga dari para nabi. Anda tahu, mereka berbicara tentang orang-orang Yahudi yang kembali. Dan itulah sebenarnya hasrat saya, yaitu menghubungkan orang-orang dengan para nabi dan dengan apa yang terjadi hari ini. Karena begitu banyak orang yang mengambil iman dan menjadikannya sesuatu yang mengawang-awang tanpa keterkaitan dengan kenyataan. Saya percaya bahwa ini nyata, bahwa ini sedang terjadi hari ini. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi kembali ke tanah mereka, bahwa mereka menanam di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah mereka. Ini dari Amos. Ia berbicara tentang kebun anggur yang kembali ke pegunungan. Ia berbicara tentang ternak yang kembali ke pegunungan.
Jadi itulah hasrat saya, yaitu menghubungkan orang-orang dengan kenyataan itu di lapangan untuk memperkuat iman mereka sehingga mereka bisa berkata, wah, Alkitab itu nyata. Ini bukan hanya sesuatu yang saya percayai karena, ya, apapun itu. Itu membuat saya merasa baik. Tidak, ini benar-benar nyata. Ini benar-benar sebuah hubungan nyata di mana kamu menghubungkan Alkitab dengan apa yang terjadi secara fisik hari ini. Saya ingin membahas itu. Ada mereka yang disebut sebagai kanan woke, kanan palsu, Tucker Carlson, dan semacamnya, yang benar-benar berusaha memecah belah antara orang Kristen dan Yahudi di negara ini. Dan saya ingin membicarakan tentang realitas dan hubungan antara orang Kristen dan Yahudi. Kamu tahu, mereka yang seperti Tucker dan semacamnya, Carlson akan mengatakan bahwa orang Kristen di negara ini adalah minoritas yang dianiaya. Jadi, bagaimana kenyataannya? Seperti apa hubungan antara orang Yahudi dan Kristen di Israel saat ini? Kamu tahu, menurut saya telah terjadi perubahan besar selama 30 tahun terakhir. 30 tahun yang lalu, kita punya orang Protestan dan Kristen, ya, 30 tahun yang lalu, Baptis dan Metodis. Saya tidak tahu seberapa banyak kamu tahu tentang kekristenan, tapi kamu tahu ada berbagai denominasi. Baptis dan Metodis tidak saling berbicara. Mungkin 20 tahun yang lalu, Kristen atau Protestan dan Metodis juga tidak saling berbicara. Seolah-olah ada jurang pemisah. Sekarang, dengan adanya era media sosial dan semua hal ini, batas-batas itu jadi sangat kabur. Tidak ada lagi denominasi. Semuanya tidak ada yang benar-benar. Pada umumnya, kalau kamu Kristen, ya pada umumnya, orang Kristen di seluruh dunia. Dan menurut saya, hal ini sudah sangat mengakar. Kebanyakan orang Kristen bahkan tidak tahu apa yang mereka yakini sejak awal. Dan inilah kurangnya membaca Alkitab mereka, kurangnya kedekatan dengan firman Tuhan. Jadi kalau kamu Kristen, ya kamu Kristen, terserah. Kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa bahkan orang Kristen Arab yang diwawancarai Tucker di Bethlehem, mereka ikut serta dalam pembantaian tahun 1948 terhadap pemukiman Yahudi di Gush Etzion dalam perjuangan untuk mendirikan negara Israel. Mereka dibantai. Itu terjadi pada 7 Oktober 1948 di Gush Etzion. Dan orang-orang Kristen itu, dengan ideologi yang sama seperti yang sedang diwawancarainya, adalah bagian dari pembantaian itu. Tapi orang-orang ini tetap saja, dunia mendengarkan mereka seolah-olah mereka adalah otoritas tentang Israel dan apa yang sedang terjadi. Namun, mereka memiliki ideologi yang sama dengan Hamas yang datang dari Gaza. Dan sudah banyak serangan teror yang dilakukan oleh Teheran. Orang itu, dia adalah seorang Kristen dari Samaria yang datang ke sini. Dia, kamu tahu, dan jadi orang-orang ini memiliki ideologi seperti itu. Ini adalah jenis ideologi yang sama seperti kaum Muslim. Seringkali kita menyalahkan ini pada Muslim. Tapi sepanjang sejarah, ada juga bentuk kekristenan yang telah membunuh orang Yahudi. Maksud saya, ini memang kenyataan yang telah terjadi. Maksud saya, para tentara salib, inkuisisi, kamu tahu, kamu bisa melihat daftar di masa sejarah manapun yang kamu mau. Tapi ini memang pernah terjadi. Dan orang-orang ini mengikuti jejak yang sama. Sekarang, apa yang terjadi hari ini? Saya percaya ada perbedaan antara keduanya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Katolik atau Protestan. Batas-batas seperti ini sudah tidak relevan lagi. Yang relevan adalah mereka yang percaya bahwa firman Tuhan itu benar, nyata, dan bisa dirasakan. Dan mereka yang percaya bahwa semuanya bersifat spiritual. Dan itulah perbedaan di antara keduanya. Dan orang-orang ini mencoba masuk dan membuat argumen. Israel bukan lagi Israel. Israel sudah tidak ada. Israel sudah selesai. Dan sekarang kitalah umat pilihan. Seluruh gagasan teologi penggantian itu. Yang akan saya katakan adalah tidak. Dan inilah mengapa saya sangat bersemangat untuk menghubungkan orang-orang dengan nubuat-nubuat tentang hal-hal fisik. Karena itu menunjukkan bahwa firman Tuhan masih benar dan masih terjadi sampai hari ini karena saya bisa melihatnya. Saya bisa menyentuhnya, saya bisa merasakannya, saya bisa menjadi bagian darinya. Ketika membicarakan tentang hari itu, kami baru saja melakukan sebuah proyek di sini, tidak jauh dari sini, di Lembah Akor. Dan saya secara harfiah mengatakan bahwa sapi-sapi akan, sekali lagi, sapi-sapi akan kembali ke Lembah Akor. Itu hanya di balik bukit di sini. Tentu. Seperti saya berdiri di sana, melihat sapi-sapi di lembah Ahor, dan saya sedang membangun pagar, dan saya berpikir, jelas firman Tuhan itu benar. Ini nyata secara fisik. Jelas, ada unsur spiritual di dalamnya. Tapi ini benar-benar terjadi secara fisik di lapangan. Dan saya pikir itulah perbedaannya. Dan inilah yang sedang kita lihat. Perang saat ini adalah tentang, apakah Alkitab itu benar? Kembali ke hal yang mendasar itu. Apakah ini nyata secara fisik? Sebagai sebuah kenyataan? Apakah ini benar? Atau apakah ini sesuatu yang rohani dan cuma di awang-awang? Dan dari apa yang saya lihat, ini adalah kenyataan fisik di lapangan yang sedang terjadi saat ini. Dan saya pikir itulah yang akan saya sampaikan kepada mereka. Saya akan bilang, lihat, saya melihatnya, saya menyentuhnya, saya merasakannya. Bagaimana Anda bisa membantah ini? Ini adalah kenyataan. Mereka mencoba membangun narasi yang benar-benar berbeda dari itu. Tapi itulah yang saya katakan di lapangan. Tapi sayangnya, menurut data, hal itu telah memengaruhi generasi Kristen berikutnya.
bahkan di komunitas Injili di Amerika Serikat. Dan saya tahu banyak orang yang khawatir dengan masa depan, yang menerima narasi dari Tucker Carlson, Candace Owens, dan yang lainnya. Dan saya sendiri juga sangat khawatir tentang hal itu. Saya melihat salah satu masalah terbesar dari semua ini adalah karena kita telah kehilangan pendidikan di komunitas Kristen sehingga semuanya menjadi abu-abu. Dan begitu sesuatu menjadi tidak pasti, jika seseorang mulai ragu tentang sesuatu dan situasinya menjadi sedikit bermusuhan, maka orang-orang akan mundur dari percakapan itu. Kamu tahu, itu menjadi tidak nyaman. Jika percakapannya tidak nyaman, orang-orang akan mundur. Dan itu hal nyata yang sedang kita hadapi di Amerika. Orang-orang hanya berkata, saya tidak tahu. Jadi mereka menghindari persoalan itu. Mungkin beberapa hal ini benar, mungkin memang begitu. Dan saya pikir itu masalah nyata. Bagaimana cara mengatasinya? Saya pikir ke depannya kita akan melihat masa di mana keaslian menjadi yang utama. Karena saat ini kita sedang berada di era AI. Kita sedang berada di era bot. Kita sedang berada di era entah apa lagi. Apakah Tucker Carlson benar-benar punya 12 juta pengikut? Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah dia benar-benar seberpengaruh yang kita kira? Mungkin iya, mungkin tidak. Kita sebenarnya tidak tahu. Benarkah itu pernah dikatakan atau tidak? Kamu tahu, karena AI dan video-video ini, serta semua hal yang bermunculan dan semua informasi ini, saya pikir salah satu hal yang akan segera kita hadapi adalah orang-orang akan menginginkan keaslian, interaksi langsung, dan koneksi dengan orang-orang nyata. Dan saya percaya bahwa itulah masa depan komunikasi, yaitu akan menjauh dari internet. Itu prediksi saya. Ini yang saya pikir akan terjadi ke depannya. Dan menurut saya, cara melawannya adalah kita harus bertemu langsung dan terhubung dengan orang secara nyata. Karena pada akhirnya, orang akan mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka tidak bisa mempercayai internet. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang beredar di internet, karena semuanya terlalu terbuka dan tidak ada cara untuk memverifikasi mana yang benar dan mana yang tidak. Kamu tahu, dan dari yang saya dengar, saya memang tidak terlalu berada di dunia teknologi. Tapi dari yang saya pahami, hal tentang bot ini benar-benar gila. Seperti menggerakkan budaya, ini yang menggerakkan. Saya berbicara dengan seorang profesional tentang hal ini beberapa hari yang lalu. Ia membahas ketika Iran mengalami pemadaman internet selama 11 hari pada awal perang, ada 40.000 akun Twitter yang langsung hilang dari akun, yang mendorong agar Skotlandia memisahkan diri atau apalah itu. Saya rasa itu tentang Skotlandia yang ingin memisahkan diri atau Inggris, pokoknya, untuk keluar dari Uni Eropa. Tapi mereka membicarakan bagaimana semua ini, bahwa mereka secara khusus menargetkan satu hal ini di Inggris dari Iran. Jadi, mereka mempengaruhi kebijakan dari negara-negara Arab ini, dari Rusia, dari Tiongkok, dari mana saja. Mereka mempengaruhinya lewat bot-bot ini dan seluruh sistem ini. Jadi, itu menakutkan di satu sisi. Di sisi lain, saya pikir pada akhirnya orang-orang akan mulai sadar akan hal ini dan mulai berkata, tunggu dulu, ini mungkin tidak benar. Sekarang, itu tidak menghilangkan pertanyaannya. Yang harus ada adalah kita harus ada di sana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ketika orang mulai menyadarinya. Dan saya pikir ke sanalah kita menuju. Dan kita harus menjadi sumber yang terpercaya yang bisa mengatakan, tidak, ini adalah kebenarannya. Dan inilah jalan yang harus diambil. Saya pikir kita sedang melihat sebuah narasi. Bahkan dengan saluran kita, narasi itu lebih menjangkau generasi yang lebih tua. Dan saya melihat mereka mencoba mempengaruhi generasi muda dengan narasi tersebut. Saya pikir Amerika dan saya pikir dunia barat sedang menuju masa-masa sulit ke depan. Akan seperti apa itu bagi Israel? Saya tidak tahu. Tapi saya pikir akan ada, Anda tahu, ini seperti spiral. Semuanya berputar seperti spiral. Pada tahun 70-an, saya seperti sedang membicarakan Ariel Sharon. Buku BB baru saja membahasnya. Baru saja membaca yang membahas betapa sulitnya masa-masa di tahun 70-an dan 80-an karena tekanan internasional dari seluruh dunia. Tapi saya merasa semuanya berjalan seperti spiral. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh spiral ini akan berjalan sebelum kembali lagi? Anda tahu, di mana kita akan berakhir sebelum semuanya mulai membaik lagi. Dan saya pikir itulah tugas kita, untuk ada di sana dan mendorong serta berusaha agar tidak sampai sejauh itu. Anda tahu, untuk membawanya kembali. Waktu kita hampir habis. Nate, saya benar-benar menghargai waktu Anda. Benar-benar meluangkan waktu dari proyek yang sedang Anda kerjakan sekarang, membangun rumah di pertanian ini. Tapi saya ingin memberikan Anda kesempatan berbicara secara bebas. Apa pesan Anda? Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada siapapun yang menonton ini sekarang untuk mereka jadikan pegangan? Anda tahu, saya pikir pesan saya adalah, saya sudah sedikit membagikannya sebelumnya. Tapi sebenarnya Israel adalah kekaisaran yang sedang bangkit di dunia. Bukan hanya di Timur Tengah, tapi di dunia. Saya pikir sekarang mereka menempati peringkat 5 besar tentara terkuat di dunia. Ini adalah salah satu negara paling bahagia di dunia. Ada begitu banyak hal yang terjadi di Israel sehingga saya melihat ini akan terus berkembang. Ini ada momentumnya dan akan terus tumbuh. Jadi, jika Anda ingin berada di pihak yang menang, jika Anda ingin terhubung dengan apa yang Tuhan lakukan di dunia, kita tahu akhir ceritanya.
Kita tahu bahwa Israel menang. Mungkin akan ada masa-masa sulit ke depannya. Tapi sejujurnya, menurut saya jika melihat para nabi, mereka yang tidak bergabung akan mendapat masalah. Jadi, bergabunglah dengan tim yang menang. Beradalah di pihak yang benar dalam sejarah dan bergabunglah dengan Israel dengan cara apapun yang Anda bisa. Bergabunglah dengan bangsa Yahudi. Datanglah, layani, berkati, dan kuatkan komunitas Yahudi di daerah Anda, dimanapun itu. Jadi, ya, itulah tantangan saya kepada dunia, kepada semua yang menonton ini. Jika Anda Yahudi, pulanglah ke rumah. Kembalilah ke tanah Israel. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di luar tanah Israel. Tapi saya percaya sekarang saatnya untuk kembali, semacam menetap kembali. Dan saya percaya bahwa itu akan menyatakan firman Tuhan kepada dunia ketika orang-orang Yahudi telah kembali ke tanah itu. Itu pesan yang luar biasa. Dan kita akan akhiri dengan itu. Terima kasih banyak, Naor. Terima kasih banyak atas waktumu. Terima kasih atas semua pekerjaan suci yang kamu lakukan di sini, membangun tanah Israel, dan segala kontribusimu untuk masa depan negara Israel dan bangsa Yahudi. Terima kasih banyak. Wow, terima kasih Josh. Terima kasih sudah mengundang saya ke acara ini. Ini adalah edisi yang sangat-sangat spesial dari Judication. Minggu ini, kami membawa acara ini ke luar studio. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Salam spesial untuk Tamir Platzman. Dia adalah fotografer luar biasa kami di sini saat kami berada di luar studio. Dan tentu saja, saya ingin berterima kasih kepada semua orang di studio JNS, produser kami, Barbara Kamenov, Yuri Sveretsky, manajer stasiun, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, dan semua editor lainnya di JNS TV. Berikan kami super thanks, berlanggananlah. Dan jangan lupa kunjungi jns.org untuk berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, Dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di Judeacation. di JNS TV.